SMK Negeri 1 Karangdadap is the name of my school. A functional school that has many skill programs that you can take according to your interest and skill. Skills programs available here include fashion design, office management and business service, automotive, electrical engineering, welding engineering. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nur Fadila. I am from class 10 Office Management and Business Service 2. Do you know what Office Management and Business Service are? Office Management and Business Service or MDLB is a skill program that studies all types of office activities starting from bookkeeping, billing to public relations. Skill program that equips students with the knowledge, skill, and attitude to become a middle-level workforce who has skill and is competent in the field of office administration management. Itulah sedikit tentang program keahlian yang saya ambil. Saya di sini mendapatkan tugas PSAT untuk membuat sebuah video pembahasan tentang materi produktif yang ada di program keahlian saya. Saya mengambil materi tentang komunikasi lisan. Apa sih komunikasi lisan itu? Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan dalam semua bentuk ucapan secara langsung. Dalam komunikasi lisan, respon secara langsung dapat diterima sekalipun menggunakan voicemail, telepon, dan video call. Penggunaan komunikasi lisan di kantor dapat dilakukan dalam setiap percakapan informal, melakukan proses pekerjaan, rapat kelompok, pidato formal, dan presentasi. Komunikasi lisan ini memiliki banyak keunggulan. Adapun beberapa keunggulan dari komunikasi lisan diantaranya adalah Keunggulan komunikasi lisan. 1. Bersifat langsung dan melibatkan interaksi pribadi yang sangat efektif dalam mendapatkan pesan secara utuh dan lengkap. Oleh karena itu, orang-orang yang terlibat dalam interaksi ini secara tidak sadar telah mengirim dan menerima pesan secara verbal dan non-verbal. 2. Memberikan kesempatan bagi komunikan untuk segera merespon komunikasi. Jika di komunikasi tertulis kita mempunyai cukup waktu untuk memahami pesan dan respon yang kita berikan mungkin lebih yakin, maka di komunikasi lisan waktu untuk memahami pesan itu singkat. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman, akibatnya kesalahpahaman bisa mudah terjadi. 3. Melalui respon secara langsung dapat memastikan tindakan lebih cepat dari para komunikan. Karena dalam komunikasi lisan hanya tersedia sedikit waktu untuk memahami pesan, maka komunikan cenderung bisa segera merespon pesan dari komunikator. Beda halnya jika komunikasi dilakukan secara tertulis yang membutuhkan cukup waktu untuk komunikan bisa merespon pesan dari komunikator. 4. Proses komunikasi yang dilakukan secara langsung dapat membantu menjaga kerahasiaan pesan komunikator. Karena komunikasi yang dilakukan secara langsung cenderung tidak memiliki rekam jejak sehingga pesan yang disampaikan komunikator bisa terjaga kerahasiaannya. Walaupun komunikasi lisan memiliki banyak keunggulan, namun harus berhati-hati dalam melakukan komunikasi secara lisan, karena komunikasi lisan juga memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Adapun kekurangan dan kelemahan dari komunikasi lisan antaranya adalah Kelemahan komunikasi lisan. 1.
tidak cocok untuk menyampaikan pesan yang membutuhkan penjelasan cukup panjang. Jika kita memberikan penjelasan yang cukup panjang, akan ada informasi yang tertinggal atau kurang jelas. Jika informasi atau pesan yang akan disampaikan membutuhkan penjelasan yang panjang, lebih dianjurkan menggunakan komunikasi tulis agar bisa lebih tersusun dan terperinci. 2. Karena dilakukan secara langsung, maka dalam komunikasi lisan harus menghadirkan kedua belah pihak secara fisik yang kadang tidak selalu bisa dilakukan. Karena dilakukan secara langsung, kita harus bisa menghadirkan kedua belah pihak. Beda halnya jika kita menggunakan komunikasi tulis yang tidak perlu mempertemukan kedua belah pihak. 3. Dapat mengakibatkan pemborosan waktu, karena apabila tidak terkontrol, kadang pembicaraan mengarah kepada hal yang tidak perlu. Karena jika pembicaraan sudah tidak terkontrol lagi, akan menimbulkan perselisihan antara pihak, bahkan bisa mengakibatkan kesalahpahaman. 4. Tidak memiliki rekam jejak sehingga kadang sulit dijadikan bukti atau dasar, kecuali dibuat catatan atau rekaman. Itulah keunggulan dan kelemahan dari komunikasi lisan. Cukup menarik, bukan? Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi komunikasi lisan ini adalah efektif atau tidaknya komunikasi secara lisan tergantung pada pesan atau informasi yang akan disampaikan. Mungkin ada beberapa pesan atau informasi yang lebih baik disampaikan secara lisan, tapi juga sebaliknya ada pula pesan atau informasi yang kurang efektif jika disampaikan secara lisan, dan lebih dianjurkan menggunakan komunikasi tulis. Dan harus tetap diingat, komunikasi lisan maupun komunikasi tulis memiliki penempatannya masing-masing, supaya bisa digunakan secara efektif. That's all for me. Hopefully it will be useful. Thank you for your attention. See you next time. Bye bye.